Lukas pasal 23 ayat 1. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Lukas pasal 23 ayat 2. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami, bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami, dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan, bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Lukas pasal 23 ayat 3. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lukas pasal 23 ayat 4. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Lukas pasal 23 ayat 5. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea, ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Lukas pasal 23 ayat 6. Ketika Pilatus mendengar itu ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Lukas pasal 23 ayat 7. Dan ketika ia tahu, bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Lukas pasal 23 ayat 8. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia, lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Lukas pasal 23 ayat 9. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Lukas pasal 23 ayat 10. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Lukas pasal 23 ayat 11. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia, ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Lukas pasal 23 ayat 12. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Lukas pasal 23 ayat 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Lukas pasal 23 ayat 14. Dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya." Lukas pasal 23 ayat 15. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Lukas pasal 23 ayat 16. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Lukas pasal 23 ayat 17. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Lukas pasal 23 ayat 18. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Lukas pasal 23 ayat 19.
Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Lukas pasal 23 ayat 20. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Lukas pasal 23 ayat 21. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Lukas pasal 23 ayat 22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Lukas pasal 23 ayat 23. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut, supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lukas pasal 23 ayat 24. Lalu Pilatus memutuskan, supaya tuntutan mereka dikabulkan. Lukas pasal 23 ayat 25. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka, tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Lukas pasal 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Lukas pasal 23 ayat 27. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Lukas pasal 23 ayat 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai puteri-puteri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Lukas pasal 23 ayat 29. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, "Berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui." Lukas pasal 23 ayat 30. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, "Runtuhlah menimpa kami," dan kepada bukit-bukit, "Timbunilah kami." Lukas pasal 23 ayat 31. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Lukas pasal 23 ayat 32. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Lukas pasal 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Lukas pasal 23 ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias,
orang yang dipilih Allah. Lukas pasal 23 ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Lukas pasal 23 ayat 37. Dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Lukas pasal 23 ayat 38. Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Lukas pasal 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Lukas pasal 23 ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau..." Lukas pasal 23 ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lukas pasal 23 ayat 42. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai raja." Lukas pasal 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas pasal 23 ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Lukas pasal 23 ayat 45, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lukas pasal 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Lukas pasal 23 ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Lukas pasal 23 ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak, yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Lukas pasal 23 ayat 49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Lukas pasal 23 ayat 50. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar, dan seorang yang baik lagi benar. Lukas pasal 23 ayat 51. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Lukas pasal 23 ayat 52. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lukas pasal 23 ayat 53. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Lukas pasal 23 ayat 54. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai.
Lukas pasal 23 ayat 55. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Lukas pasal 23 ayat 56. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, 23-56b. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat.